Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Saya Fatia hadir kembali menyapa Anda dalam program Lensa Baru yang akan membahas tema menarik. Tentunya dari sudut pandang Dewan Redaksi Duta TV, yakni Pak Fatur Rahman. Langsung saja pemirsa kita sapa sebelum saya sampaikan tema. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat, semangat. Dan juga luar biasa ya. Bicara soal tema kali ini berhubungan juga dengan Kota Banjarmasin nih Pak. Karena sebelumnya kita sudah membahas bicara soal MTQ dan ada kaitannya juga. Yakni viral video musik DJ di Banjarmasin tempo dulu yang diselenggarakan oleh salah satu kafe di Banjarmasin dan juga momennya pas pada peringatan Maulid malamnya, kemudian juga momen-momen pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran begitu ke-29 di Kalimantan Selatan. Seperti apa ini Pak? Ya, jadi tentu ini jadi perhatian publik ya, jadi perhatian netizen. Mhm, Pertama soal terkait dengan Banjarmasin itu sendiri ya. Banjarmasin ini kan ya masyarakatnya merasa dan dikenal religius mhm, ya. Lalu baik, ada nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Sesuatu itu viral biasanya karena tidak seperti nilai-nilai yang ada atau hal-hal yang berbeda atau hal yang mungkin ini tidak sesuai dengan aturan, nah, sehingga dia menjadi viral atau sesuatu yang tidak biasa dan misalnya hal yang dipertontonkan dan ini tentu menjadi perhatian dan sering kita sebut dengan viral. Di dalam mhm, kacamata jurnalis itu biasanya disebut dengan mempunyai nilai berita, value news. Jadi sesuatu yang tidak seperti lazimnya dan kemudian melanggar aturan-aturan dan kemudian tidak sesuai dengan norma-norma yang di masyarakat biasanya selalu menjadi perhatian ketika itu diunggah di dalam berbagai macam platform media ya. Nah, baik, sehingga ini muncul banyak komentar tentunya ya, mhm. banyak dari perhatian itu banyak komentar, banyak kemudian masukan-masukan dan kemudian mengingatkan juga. Nah, apalagi momennya kita sedang menghadapi dan ada penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran, tentu ini juga menjadi hal yang fokus-fokus masyarakat juga. Baik, tapi di sisi lain Wakil DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menegaskan Pak, memang kawasan Kota Lama ini kan diperuntukkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian juga khusus kuliner, bahkan semua umur bisa menikmati di sana begitu. Tapi di sisi lain ketika kehadiran DJ ini katanya menghilangkan marwah dari wisata kuliner di tempat tersebut, Pak. Seperti apa? Ya, jadi kalau kita kulik lagi soal Mhm, Banjarmasin Tempo dulu, tentu ada satu visi yang ini dicapai dengan adanya kawasan itu ya. Yang paling utama adalah mengembalikan suasana mhm, historikal Banjarmasin tentunya ya. Nah, yang kedua tentu mewadahi banyak sekali UMKM sisi kuliner ini ya. Lalu kemudian dengan berbagai kreativitasnya itu yang perlu diwadahi. Dan wadah-wadah seperti ini tentu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ketika mhm, bicara kafe, tentu saja dia ada tempat santai, menikmati kuliner, ngopi, ya, nongkrong, baik, ngobrol. mhm, Dan tentu tidak ada hingar-bingar musik, ya, karena orang ingin tenang sambil ngobrol, ya. Bahkan orang bisa memanfaatkan meeting-meeting santai di tempat seperti itu. Sehingga ada banyak hal yang bisa dicapai dengan keberadaan kawasan seperti itu, ya. Ujung-ujungnya tentu saja ada pendapatan asli daerah. Karena apa? Karena ada yang dibayarkan pengunjung, kemudian yang dibayarkan oleh pengelola kafe itu, sehingga dia menjadi pendapatan asli daerah. Saya kira ini satu terobosan-terobosan yang bagus dan tentu dilaksanakan dan perjalanan juga harus bagus kan ya, Fatia dan pemirsa. baik. Karena memang kita kembalikan ke marwahnya Kota Banjarmasin dengan sektornya Mbak Iman begitu ya Pak ya, kemudian juga Kalimantan Selatan yang masyarakatnya religius, memang ada titik-titik tertentu untuk tempat hiburan ataupun THR begitu ya. Tapi ini kan memang untuk terbuka untuk umum, semua bisa menikmati. Bahkan bisa saja waktu itu juga ada
anak-anak di bawah umur yang juga bisa menyaksikannya. Tapi di sisi lain Pak, ini kan sudah dilakukan pemanggilan begitu oleh pihak Satpol PP. Kira-kira dengan pemanggilan ini apakah juga akan memberikan efek jerah Pak bagi pihak penyelenggara ataupun KP-KP di sekitarnya juga, khususnya di Kota Banjarmasin? Ya memang diperlukan tadi ya bentuk-bentuk penegakan hukum, Mhm, terutama ada peraturan daerah kan. Jadi kalau peraturan daerah yang mengatur tentang tempat hiburan ya, mhm, kalau kemudian hiburan malam itu ada perizinannya. Jadi kalau ada institusi seperti kafe itu melaksanakan sebagaimana yang diatur dalam perizinan itu berarti dia sudah melanggar ya. mhm, Jadi sudah melanggar dan tentu harus ditegakkan peraturan daerah. Karena bagaimanapun berusaha itu harus proses-proses perizinan. Nah, begitu juga saya kira keberadaan Banyumasin Tempo dulu atau Kota Lama yang merupakan bagian dari historikal Banjarmasin, tentu semuanya memenuhi ya syarat-syarat perizinan untuk mendirikan kafe, untuk mhm. berusaha seperti itu ya. Nah, diperlukan penegakan-penegakan berikutnya adalah bagaimana kemudian semua siapapun yang memiliki usaha di kawasan itu harus memahami aturan-aturan yang ada. Sehingga keinginan kita untuk menarik banyak orang ke sana itu justru akan semakin kuat. Nah, tetapi kalau ada akses seperti itu ya, orang akan menjadi enggan kan. Nah, jadi ini harus dikembalikan dan tentu saja penegakan hukum itu harus menyeluruh nanti supaya tidak terulang lagi. Supaya mereka yang berusaha di sana kan memahami keberadaannya, aturannya seperti apa, lalu punya kesamaan visi untuk mencapai agar tadi seperti disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin tadi, bagaimana kemudian kawasan ini di samping memberikan wadah berusaha, tapi juga akan memberikan kontribusi pada pendapatan hasil di daerah Kota Banjarmasin. Saya kira itu satu tujuan bersama yang harus dicapai bersama dan harus diikuti dengan aturan-aturan yang ada dan tentu menjadi kesepakatan bersama di kawasan itu untuk taat pada aturan-aturan sudah ada tersebut. Baik, tapi di sisi lain kan memang, perayaan anniversary atau hari ulang tahun ini kan dirayakan momennya tidak pas, Pak. Selain sisi terbuka begitu, tapi juga ada perayaan, malam keagamaan, Maulid begitu. Kalau dilihat seperti ini, apakah ini juga menjadi salah satu, minimnya begitu pengetahuan tentang keagamaan, Pak? Ya memang kita ini juga punya keragaman tentunya ya. Mhm, Masyarakat kita juga beragam ya. baik, Lalu kemudian penganut agama juga beragam, tetapi tentu saling menghormati itu bagian dari toleransi kan ya. Nah, lalu kemudian ketika mengumpulkan banyak orang dengan itu kalau kita lihat aturannya itu kan disebut dengan uh, insidental. Jadi mhm, kegiatan insidental, lalu ada hiburan, lalu ada mengumpulkan orang banyak harus disertai perizinan. Nah, ketika proses pengajuan perizinan bisa saja dia tidak diizinkan. Nah, karena baik, konteksnya tadi kondisi sosial keagamaan mhm, masyarakat. Konteksnya juga tempatnya ya. Jadi bagaimana ini kan udah berhitungkan. Karena ketika kumpul orang banyak, lalu kemudian model-model hiburan seperti itu, ada banyak hal yang mungkin terjadi. Pertama ketika kerumunan seperti itu, lalu kemudian ada yang melantai, juga segala macam, itu bisa saja terjadi insiden-insiden tidak diinginkan. Maka kan harus disertai dengan bagaimana mengamankan, bagaimana mengendalikan ketika banyak sekali orang yang hadir. Nah, yang lainnya adalah tentu bagaimana dia tidak mengganggu kenyamanan pihak-pihak lain yang juga berada di kawasan itu, ya. mhm, Nah, ini tentu adalah bagian yang terintegrasi nanti di dalam sebuah aturan bersama yang dilakukan di kawasan itu. Misalnya ada standar operasional prosedur. Banyak hal yang bisa diatur kan. Pertama, maksimal pengunjung itu berapa. Jadi tidak bisa mhm, nanti berjubel-jubel. Tidak sesuai dengan kapasitasnya baik, asal orang datang dan kemudian pikirannya, wah ini akan menambah pendapatan. Bukan itu saja. mhm. Ya kan, Pak ya? Tapi juga memperhatikan tamu-tamu yang datang begitu, yang memang peruntukannya bukan untuk itu. Kita kembali mengulasnya di segmen kedua, Pak. Karena kan ini sudah viral di media sosial, bahkan ramai di pemberitaan. Kita akan mengulasnya, tetaplah bersama kami pemirsa dalam programnya Sobat.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Lensa Banua di segmen kedua. Masih bicara viral video musik DJ di Banjarmasin tempo dulu yang menghebohkan jagat maya begitu media sosial, media mainstream karena memang kota Banjarmasin kan identik dengan masyarakat yang religius. Pak Fatur Rahman, kita tahu Banjarmasin kan saat ini banyak sekali bertumbuh kembang, Pak. Baik itu UMKM-nya, kafe-kafe, kuliner, semua serba ada di kota Banjarmasin. Ini kan harusnya mereka bisa mengatur diri mereka sendiri nih, Pak. Kalau kalau dibahasakan seperti otonomi daerah kan mengatur wilayah sendiri, begitu juga dengan kafe. Harusnya kan mereka sudah bisa memfilter diri sendiri, begitu ada paguyuban dan lain sebagainya. Seperti apa ini, Pak? Ya, jadi harus segera meresponnya. Pertama, merespon kita punya aturan, maka harus sesuai aturan itu. Yang kedua, merespon dari publik ya, yang menyayangkan, ingin itu diatur, ingin itu diawasi, jangan terulang lagi kan seperti itu. Kemudian dari pemerintah sendiri, Pak Wali Kota juga sangat menyayangkan dan mengingatkan aparat untuk selalu mengawasi. Karena itu betul Pak Tia, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengatur sendiri kawasan-kawasan itu. Aturan itu tentu saja menginduk pada aturan-aturan sudah ada perda, misalnya ada perwali ya. Nah, misalnya tempat hiburan itu kan ada perdanya, Perda nomor 12 tahun 2016 dan acuannya menjadi penting untuk dipakai. Nah, lalu kemudian bagaimana bisa mengatur sendiri, maka tentu diperlukan mengorganisir ya. Nah, jadi ada satu kawasan, maka harus ada semacam paguyuban yang bisa mengorganisir. Sehingga proses pembinaan, pengawasan itu bisa dilakukan secara efektif oleh pihak-pihak terkait ya. Nah, jadi misalnya tadi ya kita lihat di kawasan Banjarmasin tempo dulu. Dia bagian dari historical Banjarmasin ya, bahwa dulu di situ memang entitas bisnis di Banjarmasin. Lalu beberapa waktu redup, malam gelap sekali, sore juga sangat sepi ya. Nah, lalu kemudian dihidupkan sehingga orang mulai ramai datang berkunjung ke sana. Nah, tentu harus diatur sedemikian rupa. Apa saja yang diatur? Pertama terkait dengan flow, siklus ya, kemudahan orang datang, tempat parkir yang nyaman, yang aman ya. Kemudian pengelola parkir yang ramah kan itu perlu diatur dengan baik. Jadi ada informasi-informasi misalnya parkir full diarahkan kemana. Jadi harus seperti itu. Tentu kita harus bisa belajar ya Pak ya dengan daerah-daerah lain yang mengatur soal ya kota-kota lama yang kemudian dihidupkan dengan gaya-gaya kekinian kan banyak sekali saya kira. Tidak perlu datang ke sana, tinggal googling saja banyak contoh ya. Hingga ketika orang datang ke Banjarmasin, orang juga ingin menikmati ya. Jadi menikmati itu tentu ada goresan-goresan sejarah di lokasi itu. Nah ini juga perlu dimunculkan saya kira di kawasan seperti ini sehingga dia menjadi khas ya. Orang tidak merasa ke Banjarmasin kalau belum ke Banjarmasin Tempo Dulu. Ini kan menarik nih ya. Sehingga dia akan menjadi magnet juga orang datang ke Banjarmasin. Lalu ada kuliner-kuliner yang khas juga tentunya ya bukan saja karena orang ingin menikmati berbagai macam ragam kreativitas kopi dan camilan ya tetapi bagaimana kemudian juga kita bisa mengkekinikan kuliner-kuliner lokal ya jadi bagaimana afam itu ada topping ada segala macamnya misalnya itu juga bisa saja dengan gaya-gaya kreatif anak muda sekarang. Nah, saya kira ini yang perlu diwujudkan sehingga ada banyak kawasan-kawasan lain juga bisa diatur seperti itu. Mereka punya cara untuk mengatur sendiri ya. Jadi kita kalau lihat di Sultan Adam itu juga ada banyak kawasan kuliner. Pramuka, lihat ya. Nah, kemudian juga misalnya Kayu Tangi ya. Nah, itu kawasan-kawasan. Ada di HKSN juga ya. Jadi itu yang tentu bisa menjadi cara untuk memberikan nilai-nilai lebih kota Banjarmasin itu ya. Nah, jadi bagaimana dia bisa ngatur sendiri dan kemudian aturan-aturan itu menjadi bagian yang disepakati bersama, dibuat bersama, kemudian ditaati bersama dan kemudian nanti bisa dimonitoring
berbagai pihak. Nah, dinilai, dievaluasi oleh berbagai pihak, lebih mudah, lebih nyaman. Dan semua tentu taat ketika ada yang melanggar, kemudian ada yang menyalahi, itu tentu ada sanksi-sanksi di paguyuban, dan nanti juga terkait dengan sanksi-sanksi karena ada peraturan daerah atau peraturan wali kota. Sehingga ini saya kira akan menjadi kawasan-kawasan yang menarik. Yang aman, yang nyaman juga gitu Pak ya, makanannya juga katakanlah kategorinya sehat, kemudian juga ada kuliner-kuliner lokal di sana, kemudian juga kantong-kantong parkir juga disediakan. Tapi di sisi lain kita beralih ke bentuk pengawasan ketika mereka kan memang sebebas-bebasnya jika tidak ada pengawasan dari Satpol PP. Harusnya seperti apa Pak posisi Satpol PP terhadap kuliner-kuliner yang baru tumbuh, yang baru berkembang, khususnya di Kota Banjarmasin? Ya, yang harus dilakukan adalah pembinaan. Proses pembinaan itu bisa melakukan sosialisasi aturan-aturan, ya, mengedukasi juga. Nah, lalu bagian yang lain yang dilakukan karena ini juga menyangkut pariwisata, ya, lalu juga menyangkut usaha-usaha kecil. Maka dia sinergi tadi, Pol PP ada Dinas Pariwisata, ya, kemudian Dinas Koperasi dan UKM. Nah, bagaimana proses sosialisasi edukasi juga menginspirasi. Nah, bisa saja mendatangkan ahli-ahli kuliner yang kemudian bisa membuka wawasan teman-teman yang aktif di lokus-lokus usaha UMKM kuliner ini, ya. Lalu kemudian juga bisa ada proses pembinaan dari misalnya dari ekonomi kreatif, ekraf ini kan juga perlu. Dan lalu bagaimana menggali potensi lokal dia menjadi satu cara-cara kreatif. Nah, jadi setelah pembinaan, edukasi, sosialisasi sudah dilakukan, maka tentu penegakannya. Nah, penegakan aturan ini, nah, karena kita merasa sudah menyampaikan ini aturannya, maka proses penegakan itu harus dilakukan. Karena itu perlu ada pengawasan-pengawasan yang memang dilakukan secara terjadwal dengan baik, ya, kemudian terstruktur juga, ya. Lalu kemudian karena kita ini Banjarmasin Smart City, ya, sehingga bisa ditempatkan juga pemantauan kamera, ya, kamera CCTV yang bisa diakses juga dari Kominfo, dari pemerintah kota. Jadi selalu terpantau dan bisa dilihat kawasan itu seperti apa kondisinya, ya. Nah, jadi kalau ada kerumunan massa banyak sekali, ini harus segera direspon. Nah, jadi saya kira ini juga teknologi juga bisa memudahkan kan, ya Pak Tia, ya. Jadi bagaimana teknologi bisa didaya gunakan sedemikian rupa. Karena kita adalah bagian dari 100 smart city di Indonesia yang terus didorong untuk tumbuh dan berkembang. Baik, memanfaatkan teknologi bagi diletakkan CCTV di bagian wilayah-wilayah terpadat kafe-kafe begitu ya Pak ya. Saya setuju ketika ada kerumunan itu bisa dipantau itu ada apa, atau mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi di sana. Baik, kita yang kembali mengulasnya di segmen ketiga Pak. Ini juga merupakan problem sosial karena bermula dari tempat kafe berubah menjadi tempat hiburan, bahkan ini hanya sesekali begitu, tapi memang memberikan dampak yang sangat signifikan kepada tamu yang datang. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Sapa Doa. Viral video DJ di Banjarmasin tempo dulu, khususnya di Kota Banjarmasin yang terkenal dengan masyarakat religius. Dan masih terhubung secara virtual dengan di redaksi kita Pak Fatur Rahman. Menarik ya Pak ya, karena mereka juga menyajikan banyak menu kuliner. Dan salah satu mungkin yang akan menjadi indikator adalah makanan yang disajikan adalah makanan yang bukan hanya halal, tapi juga sehat. Seperti apa ini Pak? Ya, jadi karena orang berkunjung ke kafe itu pasti yang pertama ingin menikmati kuliner. Ada minuman dan berbagai jenis makanan, mulai makanan ringan sampai yang berat, ya. Nah, semua tentu menjadi pilihan-pilihan. Orang datang ke kafe itu karena ada pilihan-pilihan.
Pertama orang bisa googling kafe itu menyediakan apa saja, kan modelnya seperti itu yang sekarang Baik. berkembang. Nah, lalu apakah sehat ya dan halal? Informasi-informasi mestinya ada seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan oleh instansi yang tentu berkompeten ya. Misalnya ada dinas kesehatan yang memang membidangi dan membidangi hal itu, baik di dinas kesehatan kota terutama, dan bisa juga dinas kesehatan provinsi. Kemudian ada juga badan pengawasan obat dan Obat. makanan. Jadi juga penting. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga dapat informasi kenapa bisa banyak anak-anak muda itu ya terserang penyakit-penyakit tertentu ya. Dan salah satu beberapa hasil risetnya itu karena faktor konsumsi, pola makan ya. Nah, bisa saja nongkrong di kafe ini menjadi satu yang perlu dilihat juga ya. Nah, karena itu perlu diperhatikan karena memang banyak sekali saya lihat tuh kreativitas mencampur ya kopi dengan mix dengan berbagai macam varian-varian itu ya. Yang kreativitas tertentu itu juga tentu harus dilihat efek-efek kepada ketika orang terus-menerus ya Pak ya mengkonsumsi itu dampaknya seperti apa ya kan. Nah, ini itu perlu juga. Sehingga nanti kan dari dinas kesehatan bisa mengeluarkan bahwa misalnya semua varian-varian makanan minuman ada di kafe itu sudah pernah diperiksa, lalu ada sertifikat. Karena kalau kita kaitkan dengan kondisi kota sehat gitu ya, maka salah satunya adalah di mana institusi pemerintah yang kompeten itu secara rutin melakukan pemeriksaan, penelitian kuliner-kuliner yang disajikan, sehingga ini juga penting. Jadi kalau misalnya sudah kepada publik tahu di kawasan itu sudah pernah dicek oleh instansi terkait bahwa makanannya sehat misalnya. Nah, jadi ini saya kira penting ya, sehingga orang datang itu merasa wah nyaman, bawa keluarga di sana juga nyaman ya, bawa teman-teman dari luar daerah juga. Saya kira itu penting sekarang ini, walaupun saya kira di jagat media sosial itu sepertinya macam-macam itu bisa dilakukan ya. Nah, tetapi bagaimana kemudian kita juga ada pemerintah, kemudian stakeholder yang lain itu adalah menjaga kesehatan, menjaga keamanan. Keamanan ketika orang mengkonsumsi kan itu penting juga terus disampaikan kepada publik. Baik, bahkan sekarang ada binaan-binaan SKPD begitu Pak ya, kemudian juga ada instansi-instansi, bahkan juga ada Balai BPOM-nya sendiri yang punya binaan UMKM yang layak untuk dikonsumsi. Pak, kalau kita melihat di layar kaca kita tadi kan memang sudah ada DJ begitu Pak ya untuk di Kota Banjarmasin, meskipun itu hanya acara anniversary ataupun hari ulang tahun. Tapi di sisi lain, jika itu akan berkepanjangan juga memberikan dampak negatif Pak bagi anak muda sekarang, bisa muncul kriminalitas bahkan penyalahgunaan obat-obatan. Seperti apa ini Pak? Ya, jadi harus kembali ke aturan tadi bahwa misalnya tadi kalau insidentil hiburan dengan menghadirkan DJ seperti itu, dan kemudian karena tidak ada batasan ya, yang hadir itu bisa anak-anak juga, maka diperlukan tadi ya penguatan kemudian penegakan aturan. Jadi tidak sembarangan orang karena ini ruangan cukup lalu kemudian mengundang begitu banyak orang berjubah sampai keluarnya terbuka ya. Nah, jadi tentu harus kembalikan ke regulasinya, karena saya kira kalau di ruang terbuka seperti itu efeknya ada efek-efek sosial juga. Misalnya karena semua umur bisa ada di sana, ya kan, mulai dari anak-anak sampai orang tua bisa ada di sana. Tetapi kalau di tempat hiburan dibatasi, ada usia, pembatasan usia. Nah, jadi orang dewasa, sehingga bisa mengendalikan tadi ya. Lalu kemudian efek lainnya adalah karena house musik seperti itu, dia bisa ada akses lain yang perlu diantisipasi dan dijaga. Misalnya adalah penggunaan narkoba, ini betul-betul harus dijaga. Kemudian minuman beralkohol. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, karena itu ketika ada proses insiden seperti itu ya, hiburan sesaat satu kali pertunjukan seperti itu memang harus ada regulasinya. Jadi ketika tidak diizinkan, nah
maka tidak bisa itu dilaksanakan. Kalau diizinkan, maka yang mengizinkan bertanggung jawab kan. Nah, tentu sudah ada kajian-kajian, aturan-aturan yang sebagai background dari sebuah acara seperti itu. Nah, yang lainnya apa? Bisa saja ada konflik-konflik terjadi. Nah, kalau tidak ada kesiapan keamanan, bisa saja dia menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Terjadi perkelahian misalnya, ya. Karena terkumpul massa, karena kerumunan, ya, bisa saja itu terjadi. Dan biasanya kalau tidak disertai dengan proses perizinan sebelumnya, tidak diantisipasi lebih awal, ya kan? Sehingga tiga hal itu bisa menjadi satu akses sosial dari sebuah kafe yang menghadirkan tadi DJ, dan kemudian orang bisa secara bebas mengekspresikan sesuai dengan musik yang didengarkan, seperti itu ya Pak ya. Mungkin awalnya ingin niat menghibur, mengumpulkan massa, tapi Ya. lama-kelamaan bisa muncul kriminalitas yang berujung juga bisa tanda kutip maut dan lain sebagainya, Ya. begitu ya Pak. Baik, di sisi lain kan kita tahu ada peran opinion leader Pak yang penting begitu, seperti pemuka agama yang kita percaya di Kalimantan Selatan ini, juga mungkin ada kepala daerah dan lain sebagainya. Seperti apa mungkin peran mereka agar bisa menjadi tengah untuk mendamaikan mereka, untuk ke arah yang kategorinya sesuai dengan ini wisata kuliner begitu, bukan tempat hiburan malam. Ya, di Banjarmasin ini kan banyak sekali sebetulnya pengajian-pengajian yang masanya besar ya. Mereka tersentuh sudah dengan nilai-nilai keagamaan. Tetapi yang lain, anak muda, bagaimana menyentuh anak muda? Nah, sehingga diperlukan misalnya diadai muda, diadai milenial, ya bisa juga mengingatkan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan besar kita, ada tantangan-tantangan besar kita, dan lalu kemudian bagaimana menjalani kehidupan ini dengan tetap berinjak pada ada norma hukum, norma agama, norma sosial yang ada di Banjarmasin kan. Nah ini diperlukan ya, sehingga bisa menyentuh anak muda, bisa menyentuh banyak pihak ya. Nah lalu bahwa dengan keragaman keberagamaan ini tentu bagaimana kita mendorong orang bisa lebih mendalam tentang agamanya masing-masing, sehingga ini akan terjadi juga orang tidak mudah melanggar hukum, orang tidak mudah melanggar aturan kan, orang menghormati tata susila yang ada di masyarakat. Baik, kembali ke diri masing-masing terhadap lingkungannya dan juga peran orang tua ya Pak ya. Karena orang tua bisa memberikan pemahaman, itu hal yang baik dan itu hal yang tidak baik. Nah, di segmen selanjutnya, segmen keempat, saya ingin mengulas Pak, tadi juga sempat terpotong bicara soal media sosial. Ini kan karena viral di media sosial, sehingga banyak asumsi publik yang menganggap hal ini negatif untuk Kota Banjarmasin. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lensa Banua di segmen terakhir. Tahu nggak? Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen terakhir di Lensa Banua. Kali ini masih terhubung secara virtual dengan Pak Fatur Rahman. Pak Fatur, ini kan banyak sekali efeknya begitu. Kejadian tanggal 7 kemarin, kemudian juga sampai sekarang juga masih berproses, masih berlanjut, dan juga bisa memberikan efek begitu bagi kafe-kafe di sekitarnya begitu Pak ya. Nah, tapi di sisi lain ini kan juga harus direview kembali Pak, regulasi dari pemerintah kota begitu, tentang aturan kafe yang harusnya seperti apa, mungkin dari jam operasional dan lain sebagainya. Seperti apa? Ya, jadi memang diperlukan ya untuk mereview lagi regulasi yang ada terkait dengan tadi kafe-kafe ini. Karena dia memang memadukan antara orang menikmati kuliner dan lalu ada hiburan kan. Rata-rata kan seperti itu ya. Jadi ada live musik, ada yang ringan-ringan, tapi yang menjadi viral ini kan karena host musik dan kemudian terlihat orang seperti tidak sadar seperti itu kan. Apakah ini sebuah gunung es di mana ini saja yang muncul, yang lain apakah terpantau dengan baik ya? Nah ini yang perlu dilihat lagi. Sehingga dengan mereview regulasi ini, apakah terwadahi perkembangan ke depan ini ya?
Kalau nanti hampir semua kawasan itu tumbuh menjadi kawasan-kawasan kuliner, ya, lalu kemudian tempat duduknya terbuka sampai ke pinggir jalan, ya, kan perlu ada pengaturan-pengaturan agar pertama memang menjadi nyaman, ya kan. Ada pengaturan-pengaturan soal parkir, pengaturan-pengaturan soal tempat duduk, kapasitas segala macam. Lalu ada batasan-batasan seberapa keras, berapa desibel suara yang bisa didengarkan, ya kan. Nah ini juga penting terwada dengan sehingga dia menjaga dari sisi kenyamanan, kemudian ketertiban, lalu kemudian juga aman. Nah sehingga perlu kan duduk bersama berbagai stakeholder yang berkepentingan untuk mengatur, melancarkan, lalu kemudian membuatkan regulasi-regulasi. Lalu kemudian bagi pemilik kafe, ya, operator kafe itu juga terjaga keamanannya, terjaga kenyamanannya berusaha, ya. Nah, sehingga ini bisa menjadi satu unit usaha yang berkepanjangan dan terus tumbuh dan berkembang. Nah, saya kira itu yang perlu dilakukan sehingga apakah bentuknya nanti peraturan wali kota atau peraturan-peraturan yang lain, sehingga itu bisa ditaati bersama baik pengunjung, kemudian pengelola. Nah, kemudian juga tentu saja ada pengawasan kan ya, Pak ya, pengawasan dan pemantauan oleh instansi terkait sehingga ini terus-menerus bisa kita lakukan. Karena di banyak kota memang tumbuh ya, kafe ini tumbuh. Jadi wisata kuliner itu menjadi satu keniscayaan dan kita harus mewadahi. Nah, jangan sampai begitu dia berkembang, regulasi kita tidak bisa mewadahi secara baik, secara detail ya. Sehingga ini harus segera dilakukan. Kalau regulasi yang ada ini terwadai dengan baik, maka tadi perlu ada safe regulation yang dilakukan oleh masing-masing kawasan tadi ya. Ada paguyubannya sehingga kuliner itu tumbuh, kemudian pengunjung juga tumbuh, bahkan dia bisa mendorong pariwisata nanti. Orang berkunjung ke Banjarmasin kenapa? Misalnya di samping orang ingin jalan sungai ya, Pak Tia ya, wisata sungai, tetapi juga untuk menikmati kuliner di Banjarmasin, kafe-kafe di Banjarmasin di waktu malam kan. Seperti itu. Ini juga bagian dari pertumbuhan kota dan dalam konteks kekinian kan seperti itu. Jadi masing-masing kafe ini sudah bisa kita lihat di akun media sosialnya. Apa saja yang disajikan, suasana seperti apa, sudah kita bisa ketahui. Seperti apa indahnya begitu ya. Ya. Seperti yang saya sounding tadi Pak, bicara soal media sosial ini kan viral sesuai dengan tema kita, ramai sekali di repost orang video-videonya, dan ini juga bisa memberikan dampak Pak terhadap kafe-kafe yang juga menggelar tapi tidak terekspos nih Pak, seperti apa? Ya ini saya kira sesuatu yang positif ketika diviralkan lalu kemudian semuanya melihat wah ini perlu diatur, wah ini perlu diperbaiki, wah ini perlu nah lalu kemudian yang wah ini bahaya juga nih, bisa kena juga kita ini, bisa seperti itu ya, sehingga dia menjadi satu kesadaran bersama. Dan tentu kita menginginkan tadi misalnya ada respon-respon pemerintah untuk memperbaiki, untuk mengatasi sehingga image buruk itu kan bisa lalu kemudian dikurangi dan ditepiskan seperti itu. Nah, lalu juga bagaimana kemudian kesadaran-kesadaran pemilik kafe juga menunjukkan ya kan bahwa yang viral itu mereka sudah memperbaiki sebagaimana yang ada di informasi-informasi yang viral itu mereka sudah mengatur dengan baik ya. Lalu kemudian kalau kita lihat komentarnya itu kan semuanya tidak setuju, tidak suka, ya menghujat segala macam ya. Nah, tetapi bahwa UMKM kuliner itu harus tumbuh, harus besar, harus berkembang ya. Nah, lalu semula orang punya satu titik usaha kafe ini bisa 2, bisa 3 itu kan artinya ada tumbuh dan berkembang. Semula dia hanya di kawasan Banjarmasin Tempo dulu, bisa nanti di Kayu Tangi, bisa di Pramuka, bisa di mana. Itu juga ada bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kota dan ini adalah bagian dari gaya hidup sekarang dan
yang kekinian yang memang harus diwadahi dengan baik kan, seperti itu Pak Dian. Diwadahi dengan baik, regulasinya juga mumpuni begitu ya Pak, bisa mengatur seperti apa harusnya wisata kuliner ini. Pak, closing statement di dialog kita hari ini. Ya, jadi memang semua harus punya respon yang bagus dan kemudian bagaimana mengeksekusi aturan-aturan itu. Tentu harus dengan kecepatan-kecepatan karena tumbuh dan berkembangnya kuliner ini juga kadang-kadang bisa tidak terduga ya. Dan karena itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjadikan Banjarmasin ini betul-betul menjadi Banjarmasin yang nyaman, Banjarmasin yang bersih ya. Lalu Banjarmasin yang smart. Saya kira itu yang harus menjadi titik fokus kita untuk mewujudkan bagaimana UMKM kuliner itu tumbuh besar dan kemudian berkembang sesuai dengan tata sosial yang ada di Kota Banjarmasin. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman telah berbagi di Lensa Banua episode kali ini soal viral begitu di salah satu kafe di Kota Banjarmasin. Berharap ke depannya ini menjadi pelajaran ya Pak ya. Pengawasannya kembali ditingkatkan, regulasinya juga harus benar-benar sesuai. Karena semakin hari semakin tahun ini wisata kuliner semakin berkembang di Kota Banjarmasin. Akhir kata, saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.